Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan yang kelima ini tentu saya akan menyambungkan dari akhir pembahasan pertemuan yang keempat, yang dimana saya membahas tentang surah An-Nahl ayat 9 sampai 14, yang dimana di situ Allah menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi hanya untuk manusia. Itulah bahwa manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, bahwa manusia adalah makhluk yang dilebihkan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Dan lagi di dalam surah Yasin, marilah kita melihat dalam surah Yasin, di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja kepada terjemahnya untuk mempersingkat waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagainya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagiannya untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Itulah, saudari-saudari yang Allah muliakan, itulah manusia terkadang lupa, tidak menyadari, sehingga dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Sedangkan kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu Allah memberikan kebaikan kepada manusia, saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah bahwa manusia adalah di antaranya ayat-ayat yang tadi adalah menerangkan bahwa apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit ditundukkan hanya untuk manusia. Subhanallah. Saudara-saudari yang Allah muliakan, lalu apalagi yang membuat manusia diistimewakan Allah, sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat 70. Laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan sungguh kami memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang semua kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Itulah bahwa manusia adalah dilebihkan dari semua makhluk yang Allah ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maka dari itu, dengan kita nanti akan mengkaji diri kita, mengetahui diri kita, apa yang ada di dalam diri kita, terutama tentang kehidupan kejiwaan atau batin, tentunya dengan harapan jikalau kita mengetahuinya, lalu kita harus mampu menguasainya, mengendalikannya, menuntunnya kepada jalan yang Allah ridhoi. Sebagaimana Allah menciptakan fitrat Allah illati fatarana alaiha, disebabkan Allah menciptakan manusia sesuai fitrah Allah itu. Yaitulah bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna, bahwa manusia adalah makhluk diciptakan Allah yang paling mulia. Saudara-saudari yang Allah muliakan, lalu apa yang membuat manusia itu sempurna? Sekarang kita meneliti, mengkaji apa yang menyebabkan manusia itu begitu Allah menyempurnakannya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, dan lagi di dalam surah An-Nahl ayat 62, wa yaj'alukum khalifal ardi, dan aku jadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Itulah
bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu adalah amanah dari Tuhan. Bahwa manusia adalah sebagai pemimpin, sebagai raja di muka bumi ini. Raja dari makhluk-makhluk yang lainnya. Saudara-saudara yang Allah muliakan. Jadi kita tidak boleh mencari khalifah, pemimpin kemana-mana. Misalkan Anda mendengar bahwa di masa yang akan mendatang akan ada raja yang yang adil, akan ada raja yang bijaksana. Andalah orangnya, laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu marilah bersama kami kita teliti jiwa dan raga kita ini. Kita nanti akan mengembangkan sifat kepemimpinan yang ada dalam diri kita itu. Sifat kuasa yang ada dalam diri kita itu. Karena memang Allah memberikan amanah kepada manusia bahwa manusia harus mampu menguasai jiwa dan raga ini yang penuh misteri ini. Nanti kita akan menggalinya, mengetahuinya, menelitinya. Dalam arti kita mengkaji diri. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah manusia. Sekarang kita meneliti tentang lahir manusia. Keadaan raganya. Inilah betapa sempurnanya bentuk fisik manusia ini. Allah menciptakan panca indera. Yang dimana panca indera itu adalah 5 alat untuk mengetahui dunia luar. Seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Itu adalah panca indera. Penciuman atau pengecap, peraba, itu adalah bagian dari panca indera untuk mengetahui dunia luar. Tentunya manusia ada sesuatu yang istimewa untuk mengetahui kehidupan batinnya. Karena manusia adalah makhluk mental, makhluk yang harus kita ketahui ke dalam keadaan mentalnya. Yang begitu unik, yang begitu penuh misteri. Itulah yang membuat Tuhan membuat manusia diistimewakan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang Allah muliakan, dengan kita nanti meneliti jiwa dan raga kita ini dengan harapan bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini, dengan harapan kita mampu mengendalikan, menguasai jiwa dan raga ini. Saudara-saudari yang Allah muliakan, karena kehidupan jiwa kita itu bermacam-macam. Jadi dengan kita meneliti nanti kebiasaan-kebiasaan yang menjadi karakter, yang menjadi watak kalau bahasa Jawanya. Karena kita tidak menyadari kalau sesuatu kebiasaan sudah melekat di dalam diri kita. Tentunya kita tidak menyadari, kita hidup mengikuti kebiasaan itu. Barangkali di dalam diri kita banyak kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang membuat kita hidup di dalam tahap yang rendah, yang sebagaimana Allah menciptakan manusia, bahwa pada dasarnya Allah menciptakan manusia yang dimuliakan, yang dibaikkan bentuknya. Namun Allah akan mengembalikan mereka kepada tempat yang serendah-rendahnya. Itulah ketika mereka mengikuti batin naluri yang rendah, yang dimana warisan turun-temurun dari masa lampau, dari masa jahiliyah, kita masih menanamkannya terus menjadi sebuah perjalanan hidup kita. Itulah yang akan kita teliti. Dan kita nanti akan membangkitkan sifat khalifah, sifat kepemimpinan yang ada dalam diri kita itu. Dengan nanti kita menggali dari satu kalimat tauhid, yaitu kalimat syahadat. Nanti kita akan menggali dari kalimat itu. Dengan kita bertobat kepada Allah, lalu kita memperbaiki diri dengan harapan kita menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Namun sekarang saya putus dulu karena ini adalah sesuatu yang memang saya harus jeda dulu. Maaf, saya selalu balelo kalau bicara. Memang mungkin itu adalah kebiasaan saya. Dan saya juga sekarang lagi berusaha untuk menjadi orang yang selalu yang terbaik. Maka dari itu marilah bersama kami
kita belajar memperbaiki diri dengan menerapkan kebiasaan. Apabila kita sadar di dalam tindakan dan perbuatan kita ada yang tidak beres, disitulah kita melakukan perbaikan. Itulah pentingnya kesadaran diri. Dengan nanti kita membangunkan sifat khalifah yang ada dalam diri kita, yaitu membangunkan sifat keaguan, sifat kekuasaan itu, rasa ego dalam diri kita, dengan kita membangunkan ego di dalam diri kita itu. Namun, untuk membangunkan ego itu, tentunya kita akan melangkah dulu kepada surah Al-Fatihah nanti, yang dimana surah Al-Fatihah itu akan kita mengembangkan dulu keimanan. Karena kalau kita sudah bangun rasa keakuannya itu, egonya itu, bangun dari tidurnya, untuk siap menguasai keadaan jiwa kita, tanpa didasari keimanan, itu bahaya. Itu bisa merasa bahwa orang itu paling baik, bahwa orang itu paling pintar. Itulah yang disebut egois, sombong. Itulah yang kita tidak diharapkan di dalam kehidupan ini. Karena apa? Justru Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Justru Tuhan tidak suka kepada orang yang egois. Karena apa? Itu adalah sifat setan. Yang dimana sombong itu adalah sifat setan, musuh kita, musuh utama kita sebagai manusia. Maka dari itu saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.